Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Widya Setiawati, mahasiswi semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Dakwah. Administrasi dakwah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Seperti diantaranya, yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Administrasi dakwah membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dakwah. Dengan adanya administrasi yang baik, dakwah dapat direncanakan dengan lebih sistematis, termasuk penentuan tujuan, strategi, jadwal kegiatan, dan alokasi sumber daya yang efisien. 2. Manajemen sumber daya. Administrasi dakwah membantu dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, seperti manusia, keuangan, waktu, dan materi. Dengan adanya administrasi yang efektif, sumber daya dapat dialokasikan dengan bijak dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan dakwah. Yang ketiga, ada pelaporan dan evaluasi. Administrasi dakwah memfasilitasi pelaporan dan evaluasi kegiatan dakwah. Dengan memiliki sistem pelaporan yang baik, informasi mengenai kegiatan, pencapaian, dan tantangan dapat dikumpulkan dan dianalisis. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan area perbaikan dalam pengelolaan dakwah. Yang keempat, ada pengelolaan dokumen dan informasi. Administrasi dakwah membantu dalam pengelolaan dokumen dan informasi terkait dakwah. Hal ini meliputi penyimpanan, pengarsipan, dan pengelolaan informasi yang relevan seperti data jamaah, catatan kegiatan, dan literatur dakwah. Dengan memiliki sistem administrasi yang baik, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik pula. Yang kelima, ada koordinasi dan komunikasi. Administrasi dakwah memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan dakwah, termasuk tim dakwah, pemimpin, dan jamaah. Koordinasi yang baik memastikan sinergi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Sedangkan komunikasi yang efektif memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman yang tepat. Dengan memiliki administrasi dakwah yang baik, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Administrasi yang baik membantu dalam perencanaan yang lebih baik pula, pengelolaan sumber daya yang efisien, pemantauan yang teratur, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah dapat disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Format administrasi dakwah yang adaptif terhadap perkembangan zaman ini memungkinkan penggunaan teknologi, pendekatan manajemen yang efektif, analisis data, dan responsibilitas yang tinggi. Dengan demikian, dakwah dapat tetap relevan, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman. Digitalisasi. Digitalisasi menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dakwah, misalnya penggunaan aplikasi, situs web, media sosial, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan dakwah, mengorganisir kegiatan, dan mengelola informasi. Learning dan pembelajaran jarak jauh. Ini memanfaatkan platform pembelajaran online untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan dakwah kepada para dai dan aktivis dakwah. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibilitas dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Manajemen proyek. Mengadopsi prinsip-prinsip manajemen proyek dalam administrasi dakwah dengan mengatur kegiatan dakwah dalam bentuk proyek dengan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang terdefinisi dengan baik, pengelolaan dakwah dapat lebih terstruktur dan terarah. Analisis data dan keputusan berbasis data. Menggunakan analisis data untuk memahami tren, preferensi, dan kebutuhan masyarakat dalam konteks dakwah dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, pengambilan keputusan dakwah dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Fleksibilitas dan responsif. Mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat, administrasi dakwah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat, serta cepat dalam merespon perubahan situasi. Kemitraan dan jaringan.
Membangun kemitraan dan jaringan dengan lembaga dan organisasi terkait, baik di tingkat lokal maupun internasional, kolaborasi yang baik dengan entitas lain dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dakwah, serta memperluas jangkauan dan dampaknya. Terakhir, pengukuran dan evaluasi. Lakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan dan efisiensi kegiatan dakwah dengan memiliki indikator kinerja dan mekanisme evaluasi yang tepat. Administrasi dakwah dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dakwah. Cukup sekian dari saya, maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.